Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Komunikasi Islam. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini. Nama saya Aisyah Fatihah Aulia Mutmainah. Nama saya Muhammad Rizky. Nama saya Riko Alfandani. Nah, kami di sini akan mewawancarai salah satu dai dari Kota Semarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Winwali Songo Semarang, dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kami mendapatkan tugas komunikasi Islam untuk mewawancarai ustadz atau dai yang mengisi masjid taklim di daerah sekitar sini. Nah, bisa dipersilakan Bapak untuk perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karawan sampeyan sedaya bahasa Jawa. Jadi nama saya bulan itu paringi asma Bapak Muhammad Rifai. Sajenipun saya itu lulusan kimia MIPA Undip. Kimia MIPA Undip tahun 97. Nah, terus saya mondok di Mondok Tobat Hajatul Alim, Pondok Hajatul Alim, Bendorio, 8 tahun ya. Jadi habis kuliah sambil kerja mondok Sumur Kiai Jafar itu 8 tahun. Nah, ini pengalaman apa saja yang sudah Bapak lewati dalam proses penyampaian dakwah ini? Saya dakwah sudah lama banget, jadi tidak hanya di sini, saya sudah melalang buana di Meringis, di Tambak Haji, di Purwoyoso sini, di Gadot Subroto. Sudah lama saya jadi guru ngaji, ceramah, ibu, anak-anak, remaja semuanya saya pernah mengajar. Jadi Saya Bapak tidak stay hanya di daerah sini saja ya, Pak? dulu saya habis mondok itu terus ngajarnya di mana-mana, kampung-kampung, bikin pengajian di Beringin, di perumahan Beringin, terus di Tambak Haji, terus di Ketileng, terus di sini Gadot Subroto hampir semua. Saya ngajar-ngaji di situ, ibu, anak-anak, remaja, semuanya. Jadi ini inisiatif Bapak atau Bapak mendapat kayak panggilan atau undangan dari warga sekitar Bapak yang pernah itu didakwai? Dulu pertama-tama saya meneruskan dakwahnya kiai saya. Kiai saya kan jamaahnya banyak dulu. Terus akhirnya yang meneruskan saya. Terus setelah itu saya disuruh mengembangkan sendiri, membuka pengajian sendiri, termasuk saya pernah ngajar di pondok ini, Pondok Ar-Rahmah itu, saya pernah 1 tahun itu di situ, ngajar di situ ya pernah. Jadi pertama-tama meneruskan dakwah kiai saya, Muhammad Ja'far Al-Hajatul Alim. Nah, dalam penyampaian dakwah ini Bapak menggunakan metode atau cara untuk menarik audiens agar kayak tertarik gitu sama dakwahnya Bapak? Ya caranya berdakwah ya biasa saja, cuma penyampaiannya yang harus menarik. Caranya biar menarik tentunya juga pakai doa. Jadi setiap mau berdakwah ada satu amalan yang kita amalkan untuk menarik audien mendengarkan apa yang kita
dakwahkan. Dan alhamdulillah wasilah amalan dari kiai itu banyak dari jamaah yang senang kalau saya ceramah. Kemudian yang kedua, dari isi yang kita sampaikan itu sangat mendasar sehingga orang itu merasa tertarik untuk mendalami. Jadi ilmu-ilmu yang kita berikan itu sangat mendasar dan tidak banyak orang menyampaikan. Jadi akhirnya orang akan terus mengejar bertanya sesuatu yang banyak tidak pernah disampaikan orang, kok disampaikan. Jadi terus dia ngejar. Itu caranya gitu. Kalau kita hanya berdakwah yang orang-orang itu biasa sampaikan, ya terus bosan karena sudah sering kali mendengar penjelasan seperti itu tuh bosan, tidak mau mendengarkan lagi. Makanya kalau sampean mau berdakwah, carilah sesuatu yang menarik untuk mereka yang belum pernah tahu ilmu itu. Jadi mereka nanti akan terus mengejar, akan bertanya dan ingin mengetahui sejauh mana dari satu ilmu itu disampaikan. Jadi hanya kan kalau hanya secara normatif bosan orang. Jadi kalau sholat itu begini bosan. Iya betul. Nah Bapak kan tadi dikatakan menggunakan metode yang berbeda dari pendakwah yang lain. Nah boleh kita tahu kayak cara Bapak menyampaikan dakwah ini gimana? Kayak misal Bapak menggunakan bahasa Jawa atau dengan lelucon atau pendekatan yang lain kepada audiens atau umat itu? Saya nggak pernah lucu-lucu. Saya kalau ngaji serius. Saya pakai yang bahasa Jawa karena orang tua itu kalau pakai bahasa Jawa halus dia senang. Kesannya kalau pakai bahasa Indonesia nggak senang. Kalau udah wah sama orang-orang tua. Tapi kalau anak-anak muda, kita mengajari mereka bersikap sopan santun untuk berbahasa Jawa. Walaupun kadang bahasa-bahasa nasional juga kita gunakan. Apalagi kalau ketemu pemuda-pemuda atau remaja-remaja yang ini pola pikirnya maju. Nah, saya kan dari lulusan kimia ya, jadi saya selipkan ilmu-ilmu yang mereka tidak tahu, akhirnya dia tertarik gitu. Kalau ini mereka misalnya kalau contoh gampang saja, kalau tidak sama anak muda misalnya, kenapa Rasulullah melarang kita meniup makanan gitu? Karena ketika kita meniup makanan, maka yang kita keluarkan kan CO2 dari uap itu kan H2O, maka akan terbentuk H3CO, artinya asam karbonat. Asam karbonat kan sangat berbahaya, tidak baik untuk tubuh kita. Kalau begitu kan mereka akan tertarik kalau misalnya kita mau memberikan kayak gitu. Tapi kalau sama orang Jawa misalnya, saya kasih pertanyaan misalnya, jadi uripe menungso kuwi ana 4 unsur, ana getih, ana nyawa, ana balung, ana daging. Nek menungso urip ora duwe balung ya ora iso urip, menungso ora duwe getih ya ora iso urip, menungso ora duwe kulit ya ora iso urip, menungso ora duwe daging ya ora iso urip, apa meneh ra ndene apa jenenge iki nek ning ngene basa Jawa sedulur 4 5 pancer. Nah iki nek disampaike ngene mendalem, wong tuwa dadi ngerti, oh iya wong urip iki unsure wong urip iki siji yang sedulur 4 5 pancer iki maknane anane getih, anane balung, anane kulit, anane daging, anane nyawa. Nah, misal dikai hal-hal yang menarik kayak ngono, itu ilmu tasawuf. Itu kan tujuh mlebune teng tarekat tasawuf. Nggih. Misale ngono carane. Nah, ini
tantangan yang membuat Bapak untuk tergugah dalam berdakwah, misal mau membangun masyarakat lebih untuk mencintai agama kita, atau gimana nih tantangannya? Tantangannya banyak, tantangannya mesti ada yang tidak suka, merasa tersakiti. Saya udah lama di sini, udah puluhan tahun. Saya dakwah di sini, tiap generasi mempunyai tantangan sendiri-sendiri. Kalau masyarakat desa enak, manut, jadi iya. Tapi kalau masyarakat kota ada perasaan takabur ya, masih sedikit rasa sombong. Jadi kalau ada orang pinter mesti dia mencari keli, menghambat atau menghalang-halangi, meskipun dia sendiri juga tahu bahwa perbuatan itu sudah tidak baik. Jadi kalau di kota tantangannya lebih banyak. Sampean dakwah di kota siji wonge do kemelinti diajari ra gelem. Sok merasa benar. Jadi yang kedua wis kaya merasa wis pinter. Iki angel karo wong kota niku angel. Isone nek sampean karo wong kota sampean sugih sih. Karena omongane wong sugih mesti dino. Nek nek kere sampean tak bakal dino. Maksudnya itu saya rasakan gitu. Saya dulu hanya dagang pakaian, dagang itu diremehkan. Tapi begitu sekarang saya jadi bos ya, jadi bos konstruksi lah dan sebagainya kan, dia rodok-rodok enggak diremehkan karena saya punya hasil mungkin yang mereka ya begitu panjang. Tapi ketika kita merasa di bawah, omongan kita meskipun benar nggak bakal diakui kebenaran. Jadi kadang faktor ekonomi itu mempengaruhi seorang berdakwah. Jadi nek kiai kok kere, neneng kota ya, rak bakal diaji. Karena kiai ini saya bilang, nek kowe pengen dakwah, jadi kiai sing suci, kiai sing mampu, kiai sing duwe penghasilan. Kiai sing ora mung jagake amplopan. Nggih. No, jadi nek sampean kere ra bakal gitu. Neneng kota, tapi neneng desa karena tingkat pendidikannya makin rendah, terus sikap ngajeninya sih ono, setiap orang pintar di desa mesti dihormati. Kota pun tiap daerah punya ciri khas sendiri-sendiri. Saya di sini begini misalnya. Saya merasa udah pintar jadi angel. Saya pindah ke Tambak Aji, tantangannya beda lagi. Ya Aji lebih agak ngajeni karena dari orang luar. Saya pindah lagi misalnya di Beringin Lambi, ngajeni lagi karena suasananya banyak yang santri-santri dan jadi tiap daerah itu karakteristik masyarakat yang dihadapi itu berbeda-beda. Saya udah puluhan tahun ya. Saya dari muda sudah dakwah ya. Saya mahasiswa, saya sudah jadi instruktur tingkat Jawa Tengah ya. Waktu itu saya ikut PII ya, Pelajar Islam Indonesia, atau sudah melalang buana. Saya dakwah di sini kaget lah dengan banyak yang, tapi dulu masyarakatnya masih bodoh-bodoh, jadi menerima aja. Enak ketika saya sudah mondok, masyarakat sudah tambah semakin pinter, sudah modern, jadi tantangannya banyak. Jadi ada yang merasa senang, ada yang merasa tersaingi. Padahal kita berpedoman kulil haqqa walau kana mu'ron, katakan yang sebenarnya sekalipun itu pahit. Tiap masyarakat daerah punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi malah misalnya sampai mau dakwah di daerah harus mengenal dulu masyarakat itu. Tadi kan Bapak menyebutkan tantangannya nih. Jadi Bapak melakukan strategi apa untuk menanggapi dari hambatan atau kendala tersebut? Apakah Bapak menjadi leader atau ada hal teknik lain? Ya, sabar. Salah satu yang harus dihadapi sabar. Dia wis sarane kuping budek mata picek. Pak terus menyampaikan dakwah ya, senajan tanggapan masyarakat
Dia biasa. Ya. Akhirnya kadang-kadang mereka lulus sendiri. Kadang ya gitu aja. Gitu. Nah, saya kan sekarang sudah agak mengurangi dakwah keluar karena tuntutan bukan kerjaan, saya sudah ngambah korikot, saya udah mantap. Jadi saya sekarang lebih ke ibadah yang siri, yang rahasia, yang orang lain tidak perlu banyak tahu. Karena kita sudah menyetua dan memberi kesempatan kepada adik-adik saya yang notabene harus tampil kembali, jangan saya terus, saya sudah lama gitu loh. Harus yang generasi yang lebih muda dikasih kesempatan. Nah, misalnya kalau masalah ngimami, nanti kalau ada saya, kan saya terus yang di depan. Makanya ketika saya tidak ada, mereka dituntut untuk menggantikan saya. Cara pengkaderannya begitu. Jadi orang yang merasa sudah tua dan harus menjalani hidup yang lebih tenang, jadi dakwahnya sekarang kadang-kadang kalau saya dipanggil kemana, saya di panti asuhan, saya kadang ngajar, ya, cari-carilah yang tidak seaktif dulu. Kalau dulu wah, saya hampir tiap minggu, tiap hari saya itu ngulang terus, habis kerja sorenya ngulang, habis kerja sorenya ngulang. Tidak ada hari tidak mengajar tiap hari. Jadi seorang pendai terus tidak menjaga keamplopan dari yang didakwah, nah, gitu. Tidak boleh, karena apa? Di dalam surat Yasin yang sudah diterangkannya, al yauma nahtimu. Jadi tidak boleh menerima menjual agama untuk cari nafkah, itu sebenarnya tidak boleh. Makanya saya tidak pernah ngaji. Walaupun dia habib, walaupun dia kayak kondang, walaupun dia pondok, kok masih menerima tarik dalam berdakwah, maka saya tidak akan pernah menuruti dari ujaran beliau. Karena apa? Dia udah dibales urusan dunia, akhiratnya ilmunya udah tidak barokah menurut saya. Jadi yai saya mengajarkan, nek kowe ngaji ya ngaji, mulang ya mulang, kerja ya kerja. Ojo ngulang di kerja, ojo dakwah di golek duit. Jangan dakwah golek duit, itu nanti sampean kena mati. Suatu saat di yaumul akhirat sampean karena diibaratkan kalau Rasul kena Isra Mi'raj, ada seorang laki-laki dimasukkan, adalah ahli ibadah, dimasukkan ke neraka jahanam, terus muter-muter, ambil telanjang, terus dicambuki dan lain sebagainya. Orang-orang bertanya, sampai ahli ibadah kok cambuki di akhirat? Yang dialah orang-orang yang suka menjual ilmunya. Kalau saya tidak mau, saya tidak dulu sama yai saya tidak boleh menerima imbalan. Jadi ketika orang ngasih imbalan saya, kadang saya salurkan langsung ke panti asuhan. Saya khotbah misalnya 3 juz, saya salurkan ke panti asuhan. Karena apa? Saya sudah bisa cari uang sendiri. Saya tidak menjadi dari amplop. Saya pernah di amplop 500, ya pernah di amplop 1 juta, ya pernah. Saya kan ngajar dulu ceramah di pabrik busa. Nah itulah suka duka tantangannya. Terima kasih sudah memberikan penjelasan terkait bagaimana pengalaman, metode atau hambatan tantangan dengan di Bapak selama menjadi dai di majelis taklim maupun ya menjadi guru ngaji ya Pak gitu. Nah sudah mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf atas kesalahan atau ya kesalahan atas perkataan saya yang kurang baik atau teman-teman saya gitu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.